Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ibu bisa mengajar kalian lagi, yaitu mengajar tentang menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Materi ini adalah materi bab 3 di buku paket kalian, buku paket SPK. Nah, insya Allah PTS nanti materinya itu sampai bab 4. Jadi tentang seni rupa dan seni musik ya. Nah, sebelum kita ke materi, Ibu ingin mengingatkan untuk kalian yang belum menyelesaikan tugas, belum mengumpulkan tugas, silahkan selesaikan tugasnya secepatnya, biar nilainya nggak kosong. Apalagi sebentar lagi kan akan mengadakan PTS. Jadi, biar nilai rapot PTS-nya itu bisa maksimal. Dan tolong dikonfirmasikan ke gurunya apabila sudah mengumpulkan tugas, entah itu tugas SBK atau tugas matematika atau tugas IPA dan lain-lain. Nah, langsung kita ke materi, menyanyikan lagu secara solo atau tunggal. Penampilan vokal solo atau tunggal. Jenis penampilan vokal solo atau tunggal seringkali dinilai penampilan yang paling sederhana dan tidak banyak membutuhkan banyak sarana-prasarana. Padahal sebenarnya sama saja, setiap penampilan vokal solo justru memiliki beban yang lebih berat. Kenapa? Karena seluruh keberhasilannya itu sangat bergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Nah, makanya berikut ini ada hal-hal yang harus dipahami dan dipersiapkan oleh seorang vokalis yang akan bernyanyi solo atau tunggal. Yang pertama, materi vokal. Yang kedua, teknik vokal. Yang ketiga, penampilan. Langsung ke materi vokal. Nah, ini ada warna suara dan wilayah nada. Warna suara ini Ibu sengaja kasih video, jadi biar kalian tahu contoh warna suara itu seperti apa sih. Langsung saja kita lihat videonya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka bangsa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih kandung merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Nah, kalian kan sudah nonton tuh videonya tadi. Warna suaranya itu ada 4 ya yang digunakan. Ada warna suara bass, tenor, sopran, dan alto. Nah, sekarang kita lanjut ke wilayah nada. Wilayah nada ini dibagi menjadi 3. Ada wilayah nada suara anak-anak. Suara anak-anak ini baik itu perempuan ataupun laki-laki itu sama ya, masuknya ke suara anak-anak. Kecuali suara anak-anak laki-laki yang sudah mulai balik. Nah, itu nanti masuknya ke suara pria. Nah, suara anak-anak itu terbagi menjadi 2. Ada suara anak-anak tinggi dan suara anak-anak rendah. Suara anak-anak tinggi wilayah nadanya itu C aksen sampai F aksen. Sedangkan suara anak-anak rendah wilayah nadanya A sampai D double aksen. Selanjutnya, suara wanita. Suara wanita tinggi itu biasa disebut sopran atau C aksen sampai A double aksen. Suara wanita rendah disebut alto. Wilayah nadanya F sampai D double aksen. Sedangkan suara wanita sedang itu disebut mezzo-sopran, yaitu wilayah nadanya A sampai F double aksen. Nah, yang ketiga ada suara pria. Suara pria ini juga sama dibagi menjadi 3. Yang suara pria tinggi disebut tenor, wilayah nadanya C sampai A double aksen. Sedang bariton, wilayah nadanya A sampai F aksen.
rendah disebut bass, yaitu wilayah nadanya F sampai D aksen. Materi vokal ini cukup dua ya, cuma dua, warna suara dan wilayah nada. Sekarang kita lanjut ke teknik vokal. Nah, teknik vokal dibagi menjadi beberapa teknik nih ya. Ada sikap bernyanyi. Nah, sikap bernyanyi yang baik adalah dalam keadaan berdiri. Karena sikap berdiri dapat memaksimalkan tenaga untuk bernyanyi. Jadi, jangan nyanyi sambil tiduran ya, nanti nggak maksimal. Nah, selanjutnya ada pernapasan yang baik. Pernapasan yang baik itu ada pernapasan diafragma. Sebenarnya pernapasan itu ada 3, ada pernapasan perut, dada, dan diafragma. Tapi yang baik digunakan itu pernapasan diafragma. Nah, jika pada saat bernyanyi, olah pernapasan dan sumber tenaga bermuara di diafragma, maka suara juga akan lebih bulat dan bening. Selain itu, tenggorokan kita tidak akan terasa sakit dan mudah lelah. Nah, selain itu ada juga resonansi. Resonansi itu apa? Resonansi adalah proses menggemakan suara. Nah, resonansi ini terbagi menjadi 3 ya. Ada resonansi dada untuk nada rendah, resonansi hidung untuk nada sedang, resonansi kepala untuk nada tinggi. Nah, teknik vokal yang berikutnya adalah artikulasi, yaitu kemampuan mengucapkan kata secara tepat. Nah, artikulasi ini sangat penting ya untuk seorang penyanyi. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan makna lagu. Jadi kalau misalkan artikulasi si penyanyi ini kurang tepat, maka si pendengar tidak akan mudah memahami makna lagunya. Nah, selanjutnya ada prasering atau pengkalimatan, yaitu teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kalimat, di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Jadi nggak bisa asal-asalan berhenti di kalimat, tengah-tengah kalimat ya. Nah, jadi harus diatur dulu pengelompokan kalimatnya, biar bisa untuk mengambil nafas. Nah, selanjutnya ada ekspresi, mimik, dan gestur. Nah, ekspresi ini berkaitan dengan penghayatan seorang penyanyi terhadap lagu yang dibawakan. Jadi kalau lagunya galau, sedih, itu ekspresinya juga harus sedih. Nah, ekspresi untuk lagu-lagu yang bahagia ya sama. Ekspresinya juga harus bahagia, jangan sebaliknya ya, jangan malah sedih, nanti nggak nyambung. Nah, selain teknik vokal juga ada penampilan. Nah, penampilan ini ibu masukin ke teknik vokal ya, karena pembahasannya juga cuma sedikit. Nah, penampilan ini berkaitan dengan kostum, aksesoris, dan riasan wajah dari penyanyi. Nah, seorang penyanyi yang profesional akan mempersiapkan penampilan mereka mulai dari baju, gaya rambut, sepatu, aksesoris, dan riasan wajah yang akan disesuaikan dengan tema acaranya, tema lagu, dan tempat yang menjadi tempat tampil untuk bernyanyi. Nah, selanjutnya ada latihan improvisasi lagu secara solo atau tunggal. Di sini ibu tidak akan menyuruh kalian untuk mengimprovisasi lagu ya. Jadi di sini hanya materinya aja. Nah, improvisasi dalam bernyanyi ini merupakan pengembangan ornamentasi pada sebuah lagu dengan tujuan agar lagu terdengar tidak membosankan dan lebih menarik. Biasanya itu lagu-lagu yang lama-lama gitu ya, lagu-lagu yang jadul itu biasanya suka diimprovisasi lagi biar terdengar menarik lagi, tidak membosankan. Nah, improvisasi ini juga menggunakan variasi.
Nah, ada 3 variasi lagu yang dapat digunakan, yaitu variasi ritmis, melodis, dan variasi dinamika. Kalau variasi ritmis itu yaitu perubahan dalam irama lagu. Misalkan, lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan dengan iringan musik jazz. Nah, variasi melodis yaitu penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Sedangkan variasi dinamika adalah perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Nah, alhamdulillah materinya udah selesai, materi bab 3 ini. Nah, untuk tugasnya kalian lihat di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.